Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PKH yang saya hormati dimanapun berada, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah hadir di pertemuan dan melihat serta belajar bersama tentang P2K2. Apakah Sobat PKH mengalami masalah keuangan? Pastinya mengalami masalah keuangan. Tentunya banyak Sobat PKH mengalami bagaimana pendapatan pasti lebih sedikit daripada pengeluaran, gitu ya. Yang jadi akhirnya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Itu seperti itu. Nah, Sobat PKH, pertemuan kali ini nanti akan membahas bagaimana mengelola keuangan. Nah, tentunya ada beberapa tujuan. Tujuan pertama nanti yaitu nanti Sobat PKH mampu mengidentifikasi sumber pendapatan dan pengeluaran keluarga serta menghitung rata-rata jumlah pendapatan pengeluaran Sobat PKH. Jadi nanti pendapatan dan pengeluaran nanti bisa teridentifikasi. Selanjutnya yaitu Sobat PKH nanti mampu menentukan prioritas. Jadi nanti ada pengeluaran yang menjadi prioritas dan menuliskan dalam anggaran keuangan keluarga. Itu seperti itu. Terus selanjutnya itu nanti Sobat PKH minimal mampu memahami cara mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran yang telah dibuat sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, tidak tercecer. Itu seperti itu ya. Nah, kita dari manfaat tadi ya itu belajar mengelola keuangan keluarga supaya mengerti bagaimana membuat pengeluaran yang seimbang dengan pendapatan. Kita lihat ke poster ya. Kita lihat ke poster. Sini ya. Ini stop gali lubang, tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Ini sangat penting. Nah, di sini diilustrasikan ada satu keluarga mempunyai pendapatan dan pengeluaran. Yaitu pertama yaitu rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Itu bersama keluarga, jangan sendiri-sendiri. Harus dirundingkan. Terus biasakan menabung dengan disiplin. Jadi kita tabung dulu, baru kita buat pengeluaran. Jadi ada yang ditabung dulu, baru setelah itu ada pengeluaran. Terus pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Jadi harus pikirkan matang-matang, harus kemana dan harus ke siapa itu untuk berhutang. Itu seperti itu. Ya, lanjut untuk langkah 2. Yaitu kita memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Nah, sebelumnya mari kita simak video berikut ini. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, Ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Yah, Ibu, beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru, Ibu belum punya uang. Bu, Ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh, Pak, Ibu benar-benar tidak punya uang. Duh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Tadi sudah kita lihat
videonya ya Bu ya, Sobat PKH. Untuk film itu apa yang tersirat di situ adalah Ibu Lili tidak tahu bagaimana mengelola keuangan rumah tangganya. Nah, makanya Ibu Lili sangat kebingungan bagaimana mengelola itu. Nah, jadi kaitannya dengan film itu, jadi kita penting ya untuk umumnya kita menghadapi umumnya dalam keluarga itu kita menghadapi masalah serupa, yaitu masalah tentang keuangan keluarga. Nah, jadi kita harus memahami ya cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Nah, setelah itu mari bantu Ibu Lili untuk menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya. Nah, nanti kita bisa belajar lewat buku pintar halaman 49. Ya, di situ nanti ada 4 soal, yaitu tentang pendapatan Ibu Lili dan pengeluaran keluarga Ibu Lili. Jadi kita akan belajar mengenai total pengeluaran Ibu Lili dan pendapatan dari Ibu Lili. Kita di sini diajak untuk menghitung, membandingkan pengeluaran Ibu Lili dalam 1 bulan itu sebanyak 660.000. Sedangkan pengeluaran Ibu Lili itu ada sebanyak ini. Banyak sekali ya pengeluarannya. Dan dihitung-hitung jumlah pengeluaran dari Ibu Lili itu dalam 1 bulan berjumlah 840.000. Berarti kalau kita pelajari di sini bersama-sama ya Sobat PKH, jumlah pendapatan Ibu Lili dalam 1 bulan itu 660.000. Sedangkan pengeluarannya itu berjumlah 840.000. Berarti kalau kita hitung 840.000 pengeluaran dikurangi 660.000, berarti Ibu Lili dalam 1 bulan itu minus 180.000. Berarti mungkin Ibu Lili bisa menghutang kepada tetangga sebanyak 180.000. Nah, nanti Sobat PKH akan diajak oleh teman saya akan menyusun anggaran yang akan disampaikan oleh teman saya. Sobat PKH, tadi kita sudah mengetahui ya, memahami pendapatan dan pengeluaran keluarga Ibu Lili. Nah, sekarang kita akan menyusun anggaran. Nah, sebelum menyusun anggaran, karena namanya kebutuhan itu terbatas ya, pendapatan juga terbatas, maka untuk menyusun anggaran kata kuncinya adalah kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kalau kebutuhan itu harus terpenuhi, kalau tidak terpenuhi maka berakibat fatal. Nah, sebaliknya kalau keinginan itu bisa ditunda karena tidak terlalu berakibat fatal. Dalam kehidupan kita sehari-hari atau di keluarga Bu Lili, tadi kita sudah sudah beberapa poin di sini dirinci. Nah, kita akan menyusun bersama mana yang merupakan kebutuhan dan yang mana keinginan. Oke. Di antaranya kalau kita sudah list ya, ini termasuk kebutuhan, di antaranya adalah bayar listrik. Kenapa bayar listrik? Karena kalau kita tidak bayar listrik, otomatis kita tidak ada penerangan. Terus bayar utang. Bayar utang juga merupakan kebutuhan ya, Sobat PKH. Kalau tidak, wah, bermasalah, beresiko. Bisa berurusan hukum juga. Yang selanjutnya di sini ada arisan. Ketika kita sudah memutuskan untuk mengikuti sebuah arisan, maka ini juga termasuk sebuah kebutuhan karena kita berkewajiban kepada orang lain untuk setor. Yang selanjutnya makanan dan susu. Ini merupakan kebutuhan. Ini sudah otomatis karena kita perlu makanan. Terus alat mandi dan cuci, ini juga udah jelas ya. Yang selanjutnya tabungan. Nah, tabungan ini juga merupakan kebutuhan untuk kebutuhan berjaga-jaga. Kalau besaran kebutuhan itu nanti disesuaikan masing-masing.
Nah, yang merupakan keinginan di sini diantaranya adalah uang jajan. Selain uang jajan, di sini juga ada tas baru. Manakala kita masih punya tas, kok mau beli tas baru, maka di sini adalah keinginan. Terus juga rokok. Nah, di sini rokok pasti debatable ya. Masing-masing keluarga pasti berbeda karena laki-laki punya alasan tersendiri untuk menentukan rokok itu kebutuhan atau keinginan. Tetapi kata kuncinya Sobat PKH didiskusikan dengan pasangan masing-masing. Kalau di sini termasuk keinginan, karena apa? Tidak merokok pun itu tidak akan berakibat fatal. Malah kalau anjuran secara kesehatan itu kan malah berdampak buruk untuk kesehatan. Nah, yang selanjutnya di sini ada pulsa telepon. Pulsa telepon juga keinginan, manakala di sini untuk kebutuhan mukim atau untuk main-main yang lain. Tapi kalau untuk kebutuhan darurat, memberikan informasi yang sangat penting, ini juga merupakan sebuah kebutuhan. Oke. Ketika kita harus menyesuaikan ya, kalau keinginan itu bisa kita kurangi, bisa kita tunda, atau bisa kita batalkan. Nah, kita langsung aplikasikan di keluarga Bu Lili. Nah, di sini yang dikurangi adalah uang jajan agar pendapatannya seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi uang jajan Dewi di sini dikurangi 1.000 menjadi 1.500. Terus juga uang jajan aku juga dikurangi. Kalau tas ini ditiadakan, dibatalkan ya. Jadi di sini tidak ada biaya untuk tas. Terus yang selanjutnya di sini juga telepon dikurangi jadi 10.000. Terus rokok di sini karena keinginan ini ditiadakan alias 0. Jadi semuanya jumlahnya menjadi sama. Tidak ada yang lebih pengeluarannya itu tidak lebih banyak, jadi seimbang. Begitu ya Sobat PKH. Baik Sobat PKH, saya akan melanjutkan setelah tadi sudah dihitung pengeluaran ya, pendapatan dan pengeluaran ya. Saya sekarang akan melanjutkan tentang cara mengendalikan pengeluaran. Terkadang kita mikir, ya ini saya punya uang segini kok terlalu habis terus. Bagaimana cara mengendalikan, bagaimana? Ya, saya punya dapat uang banyak habis, dapat uang sedikit habis. Nah, ini gimana cara mengendalikannya? Nah, pada sesi ini akan kita bahas bagaimana cara untuk mengendalikan pengeluaran ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silakan Sobat PKH bisa melihat video berikut ini. Bu Lili, jangan lupa besok datang ya. Akan ada pelatihan mengelola keuangan. Di pertemuan bulanan kami diajarkan menghitung pendapatan dan pengeluaran rumah tangga per bulan. Setelah mengisi buku latihan, saya baru sadar bahwa pengeluaran keluarga saya jauh lebih besar daripada pendapatan. Berarti saya harus mengurangi pengeluaran keluarga. Saya harus memilah mana pengeluaran yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Keinginan harus dibatasi supaya pengeluaran kita berkurang hingga jumlahnya seimbang dengan jumlah pendapatan. Pengeluaran yang berimbang inilah yang menjadi rencana anggaran bulanan keluarga saya. Untuk apa amplop-amplop ini, Bu? Amplop-amplop ini akan membantu kita mengendalikan pengeluaran keluarga, Pak. Jadi, upah yang kita terima, Ibu satukan. Lalu, uangnya Ibu bagi-bagi ke dalam amplop-amplop ini sesuai dengan anggaran bulanan yang waktu itu sudah kita sepakati bersama, Pak. Uang yang sudah Ibu masukkan ke amplop listrik, ya harus dipakai untuk bayar listrik saja. Tidak boleh dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi, semua pengeluaran kita terkendali, Pak. Wah, kalau begitu, setiap bulan semua kebutuhan kita akan terpenuhi ya, Bu? Mudah-mudahan begitu, Pak. Bila kita tertib mengikuti anggaran yang telah dibuat, maka pendapatan keluarga bisa mencukupi. Tapi setiap kali memakai uang, kita harus rajin mencatatnya di dalam buku catatan kas harian.
Dengan cara ini, kita bisa tahu dan mengambil langkah lebih cepat ketika kita kelebihan atau kekurangan uang. Begitu, Pak. Oke, Sobat PKH, setelah tadi melihat videonya ya, bagaimana? Mungkin sudah ada gambaran ya. Jadi sekilas saya akan ulas video tadi ya. Jadi dari video tadi ada dua cara mudah, dua cara simpel untuk mengendalikan pengeluaran. Yang pertama dengan sistem amplop. Nah, tadi contoh seperti ini ya, bisa diterapkan di rumah masing-masing. Ya, jadi bagi Sobat PKH yang mempunyai pendapatan tetap atau gaji bulanan atau gaji mingguan, bisa menggunakan metode amplop ya. Jadi setelah bayar, setelah mendapatkan gaji atau upah, bisa dimasukkan langsung diposkan ke amplopnya masing-masing ya. Contoh ya, pertama ini saya dibuat ya amplop masing-masing. Umpama kita renggang amplop satu buat bayar utang tadi berapa, kita masukkan uangnya. Dah. Terus untuk tabungan kita masukkan uangnya. Ya. Untuk belanja ya kita masukkan uangnya. Ya. Uang jajan kita masukkan uangnya. Uang yang sudah dimasukkan dalam amplop ini tolong untuk jangan digunakan kecuali untuk penggunaannya. Ya. Contoh ternyata uang listrik masih contoh. Anak minta jajan mengambil dari uang listrik itu tidak boleh. Diusahakan untuk tidak terjadi itu. Ya, seandainya sobat-sobat PKK terpaksa harus mengambil, ibarat kata itu dihitungnya hutang pada diri sendiri, hutang pada amplopnya sendiri. Ya, jadi pengeluaran bisa terkendalikan. Itu seperti itu. Ya, jadi contoh ada lagi contoh lagi uang untuk bayar hutang. Ya, kebetulan uang belanja udah habis. Ya, tapi uang bayar hutang masih belum jatuh tempo atau apa, uang hutangnya masih ya. Seandainya itu sobat PKH harus mengambil uang bayar hutang itu berarti sobat PKH hutang lagi ke diri sendiri ya. Dalam artian apa? Uang yang sudah dimasukkan ke amplop diusahakan untuk tidak digunakan untuk kebutuhan atau keinginan yang lain. Nah, itu cara yang pertama untuk mengendalikan ya. Yang kedua seperti yang tadi sudah dilihat di film yang sudah diputar ya, dengan cara catatan kas harian. Nah, ini sekedar saya gambarkan saja seperti ini ya. Saya buatkan, jadi jenengan harus punya buku khusus untuk catatan keuangan harian. Ini cocok bagi jenengan yang pendapatannya tidak menentu, pekerja bebas, buruh dan lain-lain itu seperti ini. Pakai catatan kas harian. Contohnya bagaimana seperti ini ya. Contoh pada tanggal 10 ya, ibu kebetulan ada yang nyuruh untuk tanam atau tandur gitu ya. Dan ibu dapat upah, mama keterangan ibu tandur. Ibu pendapatannya mama 50.000 ya. Nah, selanjutnya bapak kebetulan tidak bekerja, jadi pendapatannya hanya dari ibu saja. Oke, berarti pendapatan untuk tanggal 10 hanya 50.000. Nah, pengeluarannya apa? Contoh untuk belanja. Contoh untuk belanja berapa contohnya? Umpama 30.000 untuk belanja. 30k. Berarti sisa masih ada 20.000. Ya. Contoh untuk uang apa? Untuk jajan anak sekolah nama, atau beli kuota belajar karena sekarang lagi pandemi ya. Untuk beli kuota belajar mama beli 10.000 kuota, 10k, sisa 10.000. Nah, selesai untuk tanggal 10 ya. Contoh lagi tanggal 11, kebetulan bapak dapat proyek ya. Mama dari bapak memasukkan 100.000. Total sisa berarti ada 110.000 sama saldo kemarin. Ya. Biasa belanja, mama belanja 30k. 30.000. Sisanya berapa? Masih ada
80.000. Ya. Contoh lagi, berbeli kuota lagi, mama beli kuota buat belajar. Umpama 10K. Sisa berapa? Tinggal 70K. 70.000. Ya. Selanjutnya tanggal 12. Kebetulan bapak dan ibu tidak bekerja, tidak ada yang nyuruh bekerja, sehingga tidak ada pendapatan. Nah, di sini gunanya buku catatan kas harian, kita masih ada sisa 70K. Ini yang bisa buat untuk tanggal 12 ketika kok tidak ada pemasukan dari bapak maupun ibu. Ya, jadi walaupun mama pas tanggal 12 kok kebetulan tidak ada pendapatan, ya, tapi dapur masih kumpul. Belanja 30K. Kuota contoh 10K. Masih ada, ini masih amat dulu, masih ada sisa 30.000. Nah, ini bagus untuk yang pendapatnya tidak menentu. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang-kadang orang mengeluh, Bang, saya pendapat itu gak menentu. Kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat banyak, kadang dapat dikit. Begini cara mengatur, mengelola keuangannya. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua cara. Pertama dengan sistem amplop. Ya, ini dianjurkan untuk yang mempunyai pendapatan tetap. Yang kedua dengan catatan kas harian. Ini dianjurkan atau bagus untuk yang pendapatannya itu tidak tetap. Sobat PKH dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara menyusun anggaran dan mengendalikan anggaran. Nah, hal tersebut bisa kita lihat di video film 1C. Nah, hal-hal yang penting yang dapat kita pelajari di pembelajaran tadi, yang pertama, satu, kita dapat menghitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam satu bulan, sehingga pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Yang kedua, upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatan. Bedakan pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan. Kurangi atau tunda atau bahkan batalkan keinginan yang tidak penting. Selanjutnya, yang ketiga, sepakati bersama anggaran bulanan keluarga. Jadi kita bisa berdiskusi dengan suami istri ya, berdiskusi untuk menentukan anggaran bulanan. Terus yang keempat, kendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang dibuat. Terus selanjutnya, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, jadi kebutuhan itu sesuatu yang harus segera dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi itu akan berakibat fatal. Sedangkan keinginan itu sesuatu yang bisa ditunda bulan depan atau bahkan bisa dibatalkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan di rumah nggih Sobat PKH dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.